Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kami. Materi yang akan kami sampaikan adalah terkait konflik dan negosiasi dalam organisasi. Saya, Anggir Elisa Putri, akan menyampaikan tentang definisi konflik. Lalu, apa sih konflik itu? Konflik menggambarkan poin di mana aktivitas yang sedang berlangsung ketika interaksi menjadi ketidaksepakatan antar pihak. Pendapat umum mengatakan bahwa konflik adalah sebuah persepsi. Lalu, apa itu persepsi? Menurut Robbins 2003, mendeskripsikan persepsi merupakan sebuah kesan yang diterima oleh individu melalui panca indera yang kemudian akan diorganisir, diinterpretasi, dan dievaluasi, sehingga individu tersebut akan mendapatkan sebuah makna. Sedangkan secara luas, konflik didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika salah satu pihak memandang pihak lainnya telah mempengaruhi secara negatif atas sesuatu hal yang dipedulikan oleh pihak yang pertama. 3 hal umum penyebab orang terlibat konflik. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian tujuan. Antara pihak yang satu dengan pihak lainnya akan memiliki tujuan berbeda ketika berorganisasi. Tujuan yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya ini akan menimbulkan sebuah konflik ketika menyampaikan pendapat. Yang kedua yaitu perbedaan atas interpretasi kenyataan. Antara pihak yang satu dengan pihak lainnya ketika menyampaikan sebuah pendapat akan selalu berbeda, sebab ada pihak yang jujur dan ada juga pihak yang memanipulasi. Yang ketiga yaitu ketidaksepakatan yang berdasarkan pada ekspektasi atas perilaku. Antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya ketika berorganisasi akan selalu memiliki pandangan terhadap perilaku individu. Sehingga ketika berorganisasi, pandangan tersebut akan selalu berbeda dengan ekspektasinya. Selanjutnya adalah 2 pandangan atas konflik. Yang pertama yaitu pandangan tradisional atas konflik, yang merupakan keyakinan bahwa seluruh konflik itu buruk dan harus dihindari. Konflik dipadankan dengan istilah kekerasan, penghancuran, dan ketidakrasionalan. Pandangan tradisional atas konflik ini sejalan dengan tingkah laku mengenai perilaku kelompok yang berlaku pada tahun 1930 sampai dengan 1940. Menurut pandangan ini, konflik dipandang sebagai hasil atas disfungsional atau kegagalan fungsi akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan di antara orang-orang, serta kegagalan dari para manajer untuk menjadi responsif terhadap kebutuhan dari para karyawan. Yang kedua yaitu pandangan interaksionis atas konflik, yang merupakan keyakinan bahwa konflik tidak hanya merupakan sebuah paksaan yang positif dalam suatu kelompok, tetapi juga sangat diperlukan bagi suatu kelompok untuk bekerja dengan lebih efektif. Pandangan interaksionis atas konflik ini mendorong konflik atas dasar bahwa kerjasama kelompok yang harmonis, damai, dan tenang rentan untuk menjadi statis, acuh tak acuh, dan tidak responsif terhadap kebutuhan untuk perubahan inovasi. Pandangan ini tidak berpendapat bahwa seluruh konflik adalah baik. Menurut pandangan ini terdapat 2 konflik. Yang pertama yaitu konflik fungsional, yaitu yang mendukung tujuan kelompok, meningkatkan kinerja, dan bersifat konstruktif atau membangun. Yang kedua yaitu konflik disfungsional, yaitu yang merintangi kinerja kelompok dan bersifat destruktif atau menghancurkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Risna Dewi Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan dan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dan lokus konflik.
Nah, di tipe atau jenis konflik ini dibagi menjadi 3, yaitu ada konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik proses. Yang dimaksud dari konflik tugas ini adalah konflik yang timbul berdasarkan isi atau sasaran pekerjaan yang telah dibagikan. Nah, misalnya nih contohnya, perbedaan pendapat antar anggota kelompok terkait dengan pembagian tugas untuk presentasi. Nah, setiap orang ini kan memiliki karakter atau sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang yang berbeda-beda ini menimbulkan pendapat yang berbeda juga antar anggota kelompok. Nah, perbedaan pendapat inilah yang menyebabkan konflik tugas ini bisa terjadi. Setelah itu, yang kedua ada konflik hubungan. Konflik hubungan ini terjadi berdasarkan hubungan interpersonal antar kelompok. Misalnya, dan karakter antar kelompok ini yang memicu keributan dalam kelompok karena masih belum bisa saling mengenal antara satu sama lain. Nah, setiap orang memiliki karakter mereka masing-masing. Kita harus sama-sama saling mengerti. Jika tidak, konflik hubungan ini bisa terjadi. Nah, selanjutnya yang terakhir dari jenis konflik ini ada konflik proses. Konflik proses ini terjadi karena perbedaan cara melakukan atau cara menyelesaikan pekerjaan antar anggota kelompok. Misalnya, dari antar anggota kelompok 1 dan antar kelompok anggota 2 itu memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan atau mengerjakan atau mungkin menyampaikan materi yang akan dijelaskan dalam presentasi. Nah, cara mereka menyampaikan ini memiliki perbedaan. Nah, cara dan perbedaan dalam menyampaikan inilah yang bisa menyebabkan timbulnya konflik proses. Seperti itu. Kita akan membahas tentang locus konflik. Nah, locus konflik ini bisa diartigampangkan tentang bagaimana caranya kita bisa menentukan titik masalah supaya kita bisa lebih mudah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam menentukan ini bisa melalui dengan 3 tipe dasar, yaitu yang pertama ada konflik diadik, yang kedua adalah konflik intragrup, dan yang ketiga ada konflik antar kelompok. Nah, konflik diadik atau konflik antar dua orang ini bisa muncul atau timbul karena perbedaan kebutuhan atau keinginan. Misalnya, dalam suatu kelompok ada dua anggota yang memiliki keinginan yang berbeda. Nah, dari keinginan yang berbeda ini tadi bisa menimbulkan konflik diadik. Dan yang kedua adalah konflik intragrup. Nah, konflik intragrup ini bisa muncul karena ketidaksepakatan antar anggota kelompok dalam menentukan tujuan atau minat yang sama. Misal, anggota satu dengan anggota berdebat tentang bagaimana cara bisa mempresentasikan atau memperkenalkan produk perusahaan ke khalayak ramai. Nah, dari perdebatan itu bisa muncul konflik intragrup seperti itu. Selanjutnya ada konflik antar kelompok. Nah, konflik antar kelompok ini biasanya terjadi dari kelompok satu dengan kelompok yang lain. Misalnya kita gunakan perusahaan. Misal dalam suatu perusahaan A memiliki cara promosi dengan melalui Instagram, dengan endorsement misal, dengan tema atau bisa dibilang tema yang sama dengan perusahaan yang B gitu. Dan perusahaan B ini nggak terima, akhirnya mereka berdebat. Perusahaan B merasa perusahaan A ini meniru tema yang sama dengan perusahaan B. Akhirnya perdebatan ini bisa memunculkan yang namanya konflik antar kelompok. Seperti itu. Nah, materi yang saya jelaskan cukup sampai sini, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan, saya Uni Handayani. Di sini akan menjelaskan tentang proses konflik. Pada proses konflik ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian, 2 kesadaran dan personalisasi, 3 niat, 4 perilaku, dan 5 hasil. Tahap 1, pertentangan yang berpotensial atau ketidaksesuaian. Tahap pertama dari konflik ini menampilkan kondisi penyebab atau sumber yang menciptakan peluang bagi konflik untuk timbul. Nah, kondisi-kondisi tersebut dikelompokkan lagi ke dalam 3
Kategori umum yaitu komunikasi, struktur, dan variabel-variabel pribadi. Dalam komunikasi, kondisi yang berpotensial konflik ditemukan meningkat pada kondisi dengan komunikasi yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Pada struktur, dalam konteks ini meliputi variabel-variabel seperti ukuran kelompok, derajat spesialisasi pekerjaan, kejelasan yurisdiksional, kesesuaian antar anggota dengan tujuan, gaya kepemimpinan, sistem pemberian imbalan, serta dengan tingkat ketergantungan dari para anggotanya. Dari variabel-variabel pribadi ini meliputi kepribadian, emosi, dan nilai. Kepribadian ini seperti orang yang memiliki sifat kepribadian yang tinggi dan tidak menyenangkan, lebih rentan terlibat kekacauan dengan orang lain, dan bereaksi buruk terhadap konflik yang terjadi. Pada emosi, orang yang memiliki emosi tinggi atau suka marah dalam bekerja akan menimbulkan situasi lingkungan kerja yang menegangkan sehingga rawan terjadi konflik. Dalam nilai, orang yang lebih lanjut atau lebih senior itu cenderung terjadi konflik karena pada saat nilai-nilai mereka bertentangan atau tidak sesuai dengan pendapat orang lain, itu akan menimbulkan konflik. Yang kedua ada kesadaran dan personalisasi. Ada 2 poin penting pada tahap kedua ini, yaitu tahap ini penting karena pada tahap ini permasalahan konflik cenderung didefinisikan, di mana pihak-pihak memutuskan mengenai apakah konflik ini atau apa sih sebenarnya konflik ini dan bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua ada emosi, memegang peranan yang besar dalam membentuk persepsi. Emosi yang negatif cenderung memungkinkan kita untuk kurang percaya atau kehilangan kepercayaan dan menempatkan interpretasi negatif atau buruk terhadap perilaku orang lain. Sebaliknya, yaitu dengan emosi yang positif akan meningkatkan kecenderungan kita untuk melihat hubungan yang potensial di antara elemen-elemen permasalahan tersebut, mengambil sudut pandang lebih luas dan lebih mengenal situasi, serta mengembangkan solusi-solusi yang inovatif. Yang ketiga yaitu ada niat. Dengan menggunakan 2 dimensi yaitu kegotong royongan dan ketegasan, kita dapat mengidentifikasi 5 niat untuk menangani sebuah konflik. 5 niat tersebut antara lain bersaing yang bersifat tegas namun tidak mau bekerja sama. Yang kedua ada berkolaborasi, bersifat tegas dan mau bekerja sama. Yang ketiga ada menghindari, bersifat tidak tegas dan tidak bekerja sama. Yang keempat ada mengakomodasi, bersifat tidak tegas namun mau bekerja sama. Yang kelima ada berkompromi, yaitu berada di tengah-tengah antara ketegasan dengan kegotong royongan. Nah, niat ini tidak selalu tetap, mereka akan selalu berubah jika para pihak tersebut melihat sudut pandang dari orang lain atau memberikan tanggapan secara emosional atas perilaku orang lain. Kita dapat melihat niat orang lain tersebut atau memprediksi nilai seseorang dengan melihat intelektual dan karakteristik kepribadiannya. Selanjutnya ada tahap keempat, perilaku. Tahap ini meliputi pernyataan, tindakan, dan reaksi yang dibuat oleh para pihak yang sedang mengalami konflik sebagai upaya terang-terangan untuk mengimplementasikan niat mereka. Tahap ini merupakan proses interaksi yang dinamis, yaitu pada konflik yang lebih rendah akan dicirikan hampir tidak ketara atau secara tidak langsung, dan ketegangannya ini sangat terkendali, berbeda sekali dengan konflik yang terjadi sangat tinggi atau mencapai kisaran atas. Itu hampir selalu bersifat disfungsional dan sangat destruktif. Lalu tahap terakhir atau kelima yaitu ada hasil. Hasil ini meliputi hasil yang fungsional dan yang disfungsional. Hasil terlihat fungsional apabila sebuah konflik ini meningkatkan kinerja kelompok, sedangkan
hasil akan menjadi disfungsional ketika menghambat kinerja kelompoknya. Hasil yang fungsional ini bersifat konstruktif, yaitu ketika dia meningkatkan kualitas diri dan menstimulasi kreativitas dan inovasinya untuk mendorong kepentingan dan keingintahuan di antara anggota kelompoknya, menyediakan media bagi permasalahan untuk dipublikasikan dan melepaskan ketegangan, serta membantu perkembangan evaluasi diri sendiri maupun perubahan yang terjadi. Konflik ini dapat memajukan, menciptakan gagasan-gagasan baru, mempromosikan nilai ulang dari tujuan dan aktivitas kelompoknya, serta meningkatkan probabilitas bahwa kelompok ini mampu memberikan tanggapan atas perubahan yang terjadi. Pada anggota dengan perbedaan yang lebih besar dalam gaya bekerja dan pengalamannya, cenderung lebih banyak membagi informasi kepada yang lain, sehingga akan sangat menguntungkan bagi kelompok itu. Dan bagi kelompok yang memiliki heterogenitas yang tinggi akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kreativitas, meningkatkan kualitas keputusan, dan memfasilitasi perubahan dengan mendorong fleksibilitas bagi para anggotanya. Lalu pada hasil yang disfungsional menciptakan konsekuensi dari konflik yang bersifat destruktif terhadap kelompok dan secara umum dikenal sebagai oposisi yang tidak terkendali yang melahirkan ketidakpuasan dan berperan untuk membubarkan ikatan bersama sehingga mengarah pada kehancuran kelompok. Di antara konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan ini meliputi komunikasi yang buruk, penurunan dan kekompakan kelompok, kurangnya usaha pencapaian tujuan kelompok sebagai akibat dari pertikaian yang terjadi, dan semua bentuk konflik tersebut cenderung menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan dari para anggota kelompok itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengelola konflik tersebut supaya menghasilkan hasil yang fungsional? Salah satunya dengan meminimalkan konflik yang kontraproduktif itu dengan memahami kapan sebenarnya terjadi ketidaksepakatan. Banyak konflik yang muncul sehubungan dengan orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama padahal membahas hal yang umumnya sama, padahal hal itu sangat tidak diperlukan. Umumnya, manajemen konflik berupaya menyelesaikan konflik dengan mendorong pembahasan secara terbuka dan jujur dengan menitikberatkan pada kepentingannya bukan pada permasalahannya. Konflik yang paling rusak itu konflik yang tidak pernah ditangani secara langsung, padahal sebuah pembahasan yang terbuka akan membuatnya menjadi jauh lebih mudah untuk mengembangkan berbagai persepsi dari permasalahan itu sehingga memungkinkan bagi kelompok untuk menemukan solusi yang dapat disepakati bersama. Perbedaan dalam lintas budaya dalam strategi penyelesaian konflik didasarkan pada kecenderungan motif yang bersifat kolektivistik dan individualistik. Kolektivistik ini memandang sebagai situasi sosial dan hasilnya cenderung mempertahankan hubungan atau menghindari ekspresi konflik secara langsung. Sedangkan pada individualistik ini memandang orang itu sebagai otonom, lalu hasilnya cenderung menghadapi permasalahan opini secara umum dan terbuka. Lalu pada materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya Ambain Latifah akan melanjutkan materi tentang negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses yang mana dua atau lebih pihak saling bertukar barang atau jasa dan berupaya untuk setuju dengan nilai tukar bagi mereka. Nah, setiap negosiasi dalam organisasi ini juga mempengaruhi hubungan di antara para negosiator dan yang para negosiator rasakan mengenai diri mereka sendiri. Kadang mempertahankan hubungan sosial dan berperilaku secara etis akan menjadi sama pentingnya dengan mencapai hasil perundingan dengan segera. Perlu diperhatikan bahwa kita menggunakan istilah negosiasi dan perundingan ini secara bergantian. Nah, dalam bahasan ini kita akan membahas tentang strategi perundingan, proses negosiasi, perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi, dan negosiasi dengan pihak ketiga. Yang pertama kita akan membahas tentang strategi perundingan.
Terdapat dua pendekatan umum mengenai negosiasi, yaitu perundingan distributif dan perundingan integratif. Perundingan distributif yaitu negosiasi yang berupaya untuk membagi jumlah sumber daya secara tetap, situasi kemenangan dan kekalahan. Sedangkan perundingan integratif adalah negosiasi yang berupaya mencari satu atau lebih kesepakatan yang dapat memberikan solusi kemenangan bagi kedua belah pihak. Nah, dalam tabel ini dapat dilihat perbedaan antara perundingan distributif dan perundingan integratif bisa dilihat dari segi tujuan, motivasi, fokus, kepentingan, pembagian informasi, dan durasi hubungan. Dari segi tujuan, perundingan distributif memiliki tujuan untuk memperoleh sebanyak mungkin bagian, sedangkan perundingan integratif mempunyai tujuan untuk memperluas bagian sehingga kedua belah pihak menjadi terpuaskan. Dari sisi motivasi, perundingan distributif memiliki motivasi untuk menang dan kalah, sedangkan perundingan integratif memiliki motivasi untuk sama-sama menang. Dari sisi fokus, perundingan distributif memiliki fokus pada posisi, sedangkan perundingan integratif memiliki fokus pada kepentingan. Dari sisi kepentingan, perundingan distributif memiliki kepentingan untuk bertentangan, sedangkan perundingan integratif memiliki kepentingan untuk selaras. Dari sisi pembagian informasi, perundingan distributif memiliki pembagian informasi yang rendah, karena pembagian informasi hanya akan memungkinkan pihak lain untuk dapat mengambil keuntungan. Sedangkan perundingan integratif pembagian informasinya tinggi, karena pembagian informasi akan memungkinkan tiap pihak untuk menemukan cara untuk memuaskan kepentingan dari masing-masing pihak. Sedangkan dari sisi durasi hubungan, perundingan distributif memiliki durasi hubungan yang jangka pendek, sedangkan perundingan integratif memiliki durasi hubungan jangka panjang. Contoh dari perundingan distributif yaitu seperti negosiasi di antara tenaga kerja dan manajemen mengenai jumlah gaji. Pada umumnya, pengajuan tenaga kerja di meja perundingan ditujukan untuk memperoleh sebanyak mungkin uang dari manajemen, karena setiap rupiah yang tenaga kerja negosiasikan akan meningkatkan beban manajemen. Masing-masing pihak akan berunding secara agresif dan memperlakukan orang lain sebagai lawan untuk dikalahkan. Nah, ketika terlibat dalam perundingan distributif, salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah dengan mengajukan penawaran pertama dan lakukan dengan cara yang agresif. Karena mengajukan penawaran yang pertama memperlihatkan kekuasaan. Taktik perundingan distributif lainnya adalah dengan mengungkapkan tenggat waktu. Sedangkan contoh dari perundingan integratif yaitu seperti ada sebuah butik mewah, yaitu butik Jack, berumur 5 tahun yang dimiliki oleh Ica dan Roy. Pada tahap awal bisnisnya, Ica dan Roy memindahkan jutaan barang dagangan dari para desainer yang selalu baru dan terkini. Mereka mengembangkan hasil yang baik. Banyak desainer yang mengirimkan bagian kepada Jack tanpa persyaratan pembagian di muka. Ketika perekonomian memburuk, Jack mendapat masalah dengan persediaan barang yang akan dijual dan para desainer tidak akan dibayar atas apa yang telah mereka kirimkan kepada gerai. Terlepas dari fakta bahwa banyak desainer yang bersedia untuk bekerja sama dengan gerai dengan rencana pembayaran ditangguhkan, Roy dan Ica berhenti memenuhi permintaan mereka. Nah, salah seorang desainer, Eka Septa, menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan Jack hanya karena masalah arus kas, karena selama ini telah berjuang bersama. Nah, tingkah laku Eka tersebut mengungkapkan pernyataan dari perundingan integratif. Dalam istilah perilaku intraorganisasi, perundingan integratif lebih dipilih dibandingkan perundingan distributif karena bisa membentuk hubungan jangka panjang. Perundingan integratif mengikat pada negosiator dan memungkinkan mereka untuk meninggalkan meja perundingan bila mereka merasa bahwa mereka telah mencapai kemenangan. Namun, dalam perundingan distributif menyisakan salah satu pihak sebagai yang kalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Weni Ismiati Azhar. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai proses negosiasi. Negosiasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, persiapan dan perencanaan. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan yang mendasar. Yang ketiga, klarifikasi dan pembenaran.
Yang keempat, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Yang kelima, penutupan dan implementasi. Tahap pertama, persiapan dan perencanaan. Sebelum memulai melakukan negosiasi, lakukan tugas pekerjaan Anda. Bagaimana sifat dari konflik tersebut? Apakah sejarah yang mengarahkan pada negosiasi? Siapakah yang terlibat dan bagaimana persepsi mereka mengenai konflik? Apa yang Anda inginkan dari sebuah negosiasi dan apakah yang menjadi tujuan Anda? Sebagai contoh, ketika Anda menjadi seorang manajer pada suatu perusahaan komputer, tujuan Anda adalah untuk memperoleh biaya penurunan yang signifikan dari pemasok keyboard, maka tujuan tersebut haruslah menjadi tujuan dalam pembahasan yang utama, dalam arti tidak dibayangi atau dihalangi oleh kepentingan-kepentingan dan permasalahan-permasalahan lainnya. Selanjutnya, Anda harus menilai apa pendapat Anda mengenai tujuan dari pihak lain. Apakah yang mungkin akan ditanyakan? Seberapa mengakar kuatnya kemungkinan posisi mereka? Apakah kepentingan yang tidak nyata terlihat maupun tersembunyi bagi mereka? Dan pada apakah mereka akan bersedia untuk sepakat? Nah, ketika Anda telah dapat mengantisipasi posisi lawan Anda, maka Anda akan lebih mudah untuk melawan argumen dengan adanya fakta dan angka yang mendukung posisi Anda. Dan ketika Anda telah mendapatkan sebuah informasi, maka kelola dan kembangkan informasi tersebut menjadi sebuah strategi. Yang kedua, mendefinisikan aturan-aturan yang mendasar. Ketika Anda telah melakukan perencanaan dan mengembangkan sebuah strategi dan prosedur dari negosiasi itu sendiri. Nah, dalam fase ini, para kedua belah pihak akan menukarkan proposal atau permintaan awal mereka. Yang ketiga, klarifikasi dan pembenaran. Ketika Anda telah saling menukarkan proposal awal, maka dengan pihak lain akan menjelaskan, memperkuat, menjernihkan, mendukung, dan membenarkan permintaan mula-mula Anda. Pada langkah ini tidak harus bersifat konfrontasional, melainkan pada langkah ini kedua belah pihak saling mengatakan permasalahan satu sama lain dan berikan kepada pihak lainnya dokumentasi apapun yang mendukung posisi Anda. Yang keempat, melakukan perundingan dan pemecahan masalah. Inti dari proses negosiasi adalah upaya memberikan dan mengambil secara aktual dalam mencoba untuk menyelesaikan perjanjian. Hal ini adalah di mana kedua belah pihak perlu untuk membuat konsesi. Nah, konsesi itu sendiri adalah pemberian hak atau izin. Terakhir, penutupan dan implementasi. Langkah terakhir dalam proses negosiasi adalah merumuskan perjanjian antar dan mengembangkan prosedur yang diperlukan untuk mengimplementasi dan mengawasinya. Pada penutupan dari proses negosiasi ini tidak lebih dari formalitas berjabat tangan. Sekian materi dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lulmi Saifa Ashari. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan individual dalam efektivitas negosiasi. Apakah beberapa orang merupakan negosiator yang lebih baik daripada orang lainnya? Jawabannya rumit. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi seberapa efektifnya individu melakukan negosiasi. Yang pertama ada kepribadian, suasana hati atau emosi, budaya, dan juga gender. Membahas mengenai sifat kepribadian. Sifat kepribadian yang biasanya digunakan dalam sebuah negosiasi adalah sifat ramah atau keramahan. Keramahan memiliki 2 aspek. Yang pertama, kecenderungan untuk bekerja sama dan selalu mengalah. Yang kedua, kecenderungan untuk menjadi hangat dan berempati. Sifat hangat dan ramah ini biasanya memiliki kecenderungan untuk mudah setuju dalam melakukan sebuah negosiasi atau mengambil keputusan, dan seringkali dijadikan sasaran empuk dalam proses negosiasi. Maka dari itu, sebagai seorang negosiator, kita perlu meningkatkan kapasitas sikap pribadi dan juga manajemen emosi. Lalu selanjutnya ada suasana hati atau emosi. Di sini juga ada beberapa hal yang menyangkut keberhasilan dalam bernegosiasi. Yang pertama ada kekuasaan.
Seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada tandingannya, mereka akan lebih mudah untuk melakukan negosiasi dan akan berdampak pada hasil negosiasi nantinya. Lalu ada kemarahan. Di sini masih berhubungan dengan kekuasaan, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah daripada tandingannya, mereka akan otomatis memperlihatkan sifat kemarahan yang dimana ini bertujuan untuk memicu reaksi-reaksi yang keras dari pihak lain atau pihak tandingan kita tadi. Tentunya marah yang digunakan ini bukan marah yang dibuat-buat, namun marah yang berdasarkan fakta dan juga situasi saat itu. Lalu selanjutnya ada kekecewaan. Terkadang untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita bisa menunjukkan rasa kekecewaan kita, rasa kecewa kita terhadap orang lain atau pihak lain itu tadi, karena ini bertujuan untuk dapat mengambil empati mereka, mereka bisa merasa iba dengan kita, dan juga mereka mungkin bisa merasa bersalah begitu. Lalu selanjutnya ada kecemasan. Seseorang yang memiliki banyak masalah dalam hidupnya, pasti mereka memiliki banyak kecemasan yang lebih. Dan saat melakukan negosiasi, pasti sangat tidak efektif. Mereka lebih cepat mengambil keputusan, memberikan tanggapan dengan cepat, dan itu akan berdampak pada hasil akhir yang lebih buruk. Jadi intinya di sini kita harus bisa mengontrol emosi kita masing-masing saat melakukan bernegosiasi. Lalu di sini ada budaya, lintas budaya. Budaya ini juga dapat mempengaruhi keberhasilan kita dalam bernegosiasi. Sebagai contoh, orang Indonesia akan lebih mudah untuk melakukan negosiasi dengan orang Indonesia atau Malaysia. Tetapi, orang Amerika harus lebih waspada atau berhati-hati jika melakukan negosiasi dengan orang Cina ataupun sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan budaya itu dapat membuat negosiasi menjadi lebih mudah. Sedangkan jika bernegosiasi dengan lintas budaya, kita harus lebih berhati-hati dan juga waspada. Karena sesuatu hal yang menyangkut dengan budaya atau kultural itu adalah hal yang sensitif. Lalu selanjutnya ada perbedaan gender antara pria dan wanita. Wanita dianggap lebih menyenangkan dan kooperatif saat melakukan negosiasi. Namun, lelaki juga dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada wanita. Jadi, dari masing-masing pria dan wanita ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Intinya, sebagai wanita, mungkin kita yang ingin menjadi negosiator, kita harus lebih tegas dan juga melihat situasi itu lebih dengan baik. Baik, begitu saja penjelasan mengenai bab ini. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alia Salsabila Setiawan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Materi yang akan saya bawakan adalah negosiasi dengan pihak ketiga. Pada bab ini terkadang para individu atau kelompok representatif akan mencapai jalan buntu, di mana mereka akan menemukan suatu hambatan, konflik, dan permasalahan. Maka dari itu, dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dan menemukan solusi-solusi yang tepat. Selanjutnya terdapat 3 peran dasar dari pihak ketiga, yaitu mediator, arbitrator, dan konsiliator. Mediator di sini diibaratkan sebagai pihak ketiga yang memfasilitasikan solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif seperti pertimbangan, pembujukan, motivasi, dan lain sebagainya. Jadi, peran mediator di sini harus netral dan tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua ada arbitrator. Arbitrator di sini adalah pihak ketiga yang mempunyai otoriter untuk mendikte suatu perjanjian, di mana mereka akan selalu mendapatkan penyelesaian pada akhir suatu permasalahan. Yang ketiga ada konsiliator. Konsiliator di sini adalah pihak ketiga yang terpercaya menyediakan suatu komunikasi informal di antara negosiator dengan lawannya. Tidak hanya menyediakan suatu komunikasi informal, tetapi juga terlibat dalam suatu pencarian fakta, pembujukan, interpretasi pesan, dan mengembangkan suatu kesepakatan atau keputusan.
Yang selanjutnya ada konflik dengan kinerja unit. Terdapat 4 kolom tabel pembeda level konflik, tipe konflik, karakteristik internal unit, dan hasil kinerja. Pada level konflik yang rendah atau tidak ada, digolongkan menjadi tipe konflik yang disfungsional. Disfungsional di sini diartikan sebagai hal yang mengganggu dan harus disingkirkan karena menghasilkan karakteristik internal unit yang apatis, stagnan, dan tidak responsif terhadap perubahan, sehingga menghasilkan kinerja yang rendah. Yang kedua adalah level konflik yang optimal. Di sini dicakupkan pada tipe konflik yang fungsional. Fungsional diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat atau sesuatu yang harus diasah. Karena karakteristik internal unitnya itu membuat menjadi bersemangat, kritis, dan inovatif. Sehingga hasil dari kinerjanya itu juga tinggi. Yang ketiga ada level konflik yang tinggi. Bisa diibaratkan seperti suatu perusahaan yang mempunyai banyak sekali masalah, itu pasti akan tergolong dengan tipe konflik yang disfungsional. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu mengganggu dan harus disingkirkan. Dengan banyaknya suatu permasalahan tersebut, pasti akan menyebabkan perusahaan tersebut tidak kooperatif dan mengganggu, sehingga juga akan menghasilkan kinerja unit yang rendah. Maka dari itu, kesimpulannya pada saat perusahaan atau organisasi itu harus dapat mencapai level konflik yang optimal agar dapat mencapai karakteristik unit yang bersemangat, kritis, dan inovatif, serta responsif terhadap perubahan. Sehingga kinerja unitnya itu juga akan tinggi. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Yuliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Untuk materi ini yaitu mengenai studi kasus tentang konflik dan negosiasi. Untuk studi kasusnya yaitu konflik publik internal dalam sebuah perusahaan. Ya, kejadian ini itu menimpa 2 orang karyawan yang bernama Minarsi dan Hisham. 2 karyawan ini itu sedang berkonflik dengan perusahaannya. Dari pihak keduanya, antara perusahaan dan karyawan, ini mengadukan nasibnya kepada Komisi 1 DPRD. Pihak karyawannya ini menganggap bahwa mereka itu telah mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari tempat mereka bekerja. Mereka ini merupakan karyawan dari PT Kayan Putra Utama Koal yang telah bekerja sejak tahun 2000 yang lalu, dan mereka ini bertugas sebagai juru masak. Namun sejak bulan Agustus tahun lalu, mereka itu dimutasikan dari Mespari 1 ke Mespari 2. Karena jarak mereka yang cukup jauh, jadi mereka ini menolak untuk dipindahkan. Dan akhirnya mereka ini memilih untuk berhenti bekerja. Dari pihak karyawan ini meminta pesangon, sisa pembayaran gaji, serta uang lembur yang telah menjadi hak mereka dari perusahaan. Namun, dari pihak perusahaan ini tidak menerima begitu saja mengenai permintaan dari karyawannya tersebut. Karena dari pihak karyawan ini melakukan pemberhentian bekerja, jadi pihak perusahaan ini menganggap bahwa pihak karyawan ini melakukan mangkir dalam kerjaannya dengan alasan ketidakdisiplinan bekerja, sehingga pihak perusahaan ini menganggap bahwa 2 karyawan ini perlu mendapatkan binaan lebih lanjut. Dari pihak Direktur PT Kayan Putra Utama Koal mengatakan bahwa sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu, kami akan melakukan pembinaan terhadap 2 karyawan tersebut. Selain itu, perusahaan juga menganggap bahwa nominal atau permintaan dari 2 karyawan tersebut tadi
itu terlalu berlebihan dan terlalu besar. Sehingga permasalahan ini tuh menjadi panjang dan rumit, sehingga dari kedua belah pihaknya ini tuh melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sampai akhirnya masalah ini tuh mendapat putusan dari B4D merupakan penyelesaian perselisihan permasalahan perburuan daerah di tingkat provinsi. Namun dari titik ini tuh kedua belah pihak belum menghasilkan putusan yang tepat. Maka kedua belah pihak ini akhirnya mengusut permasalahan ini ke tingkat pusat. Ya, untuk mengenai analisis kasusnya, yang pertama, setiap konflik ini memiliki karakteristik dan cara penyelesaiannya sendiri. Dalam menyelesaikan sebuah konflik, baiknya kita itu mengetahui dulu konflik yang sedang terjadi. Hal ini tuh dimaksudkan agar penyelesaian konflik ini dapat menggunakan cara yang tepat dan sesuai dengan jenis konflik yang terjadi. Jika dilihat dari kasus di atas, maka konflik tersebut itu dapat diklasifikasikan sebagai konflik individu dengan kelompok atau organisasi. Hal ini itu dapat dilihat dari status dari kedua belah pihak yang sedang berkonflik, yakni antara karyawan dengan pihak perusahaan. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa konflik di atas itu termasuk konflik individu dengan kelompok atau organisasi. Ya, untuk penyelesaian dari kasus di atas itu yang pertama melalui proses hukum, di mana proses hukum ini dilakukan ketika baik karyawan maupun pihak perusahaan ini saling melaporkan kejadian atau permasalahan tersebut kepada Komisi 1 DPRD Kutai Kartanegara. Di sini tuh tidak ada pihak yang mengalah dari pihak karyawan maupun dari pihak perusahaan. Mereka ini saling menyerang demi tercapainya keinginan masing-masing. Yang pada akhirnya permasalahan ini tuh tidak menemukan jalan terang sehingga memakan waktu yang cukup lama. Ya, untuk yang kedua yaitu dapat ditengahi dengan menggunakan jalur negosiasi. Ketidaksepahaman antar keduanya yang terus berlarut-larut yang akhirnya Komisi 1 DPRD bersama manajemen perusahaan, pengadilan negeri, kepolisian, dan Dinas Tenaga Kerja Kutai Kartanegara akhirnya itu memfasilitasi pertemuan antara karyawan dengan pihak perusahaan untuk dilakukan atau diselesaikan masalahnya itu secara kekeluargaan. Keduanya memiliki itikat baik untuk dapat menyelesaikan dengan musyawarah, kata Martin Puy. Dari hal itu, akhirnya mereka mengambil jalan tengah yang terbaik bagi pihak keduanya antara pihak karyawan dan pihak perusahaan. Setelah melakukan penantian yang panjang dari pihak Minarsi dan Hengki, akhirnya itu berakhir. Mereka itu berjuang selama 8 bulan untuk mendapatkan haknya, kesepakatan, perdamaian, dan keduanya kesepakatan atau negosiasi yang telah disepakati dari pihak keduanya. Mengenai tuntutan berupa ganti rugi, pesangon, kekurangan gaji, dan upah lembur yang diminta oleh dua pihak karyawan ini telah dipenuhi oleh pihak perusahaan ya, meskipun nominalnya tidak sesuai dengan yang diminta pada awal. Mereka ini mendapat uang sebesar 14 juta dari masing-masing karyawan. Kesepakatan ini akhirnya membuat lega antara kedua belah pihak, yaitu antara PT Kayan Putra Utama Coal dan pihak dua karyawannya yaitu Minarsi dan Hengki Syam. Dari pihak Minarsi pun mengatakan bahwa mereka menerima kesepakatan ini tuh pada dasarnya kami ingin menempuh jalan perdamaian. Itu tadi studi kasus mengenai permasalahan tentang materi negosiasi, konflik dan negosiasi. Terima kasih karena telah menonton atau menyaksikan
pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.